ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat. Ini ada surat ya dari kepala desa ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang yang 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut. Ya, di sini ada satu Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Saya minta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa meluruskan hal tersebut. Karena memang di sini ada beberapa warga yang tercatut. Untuk desa Kronjo ya 80 hektar lebih ya. Pemohonnya ada 17 nama yang mencatut nama-nama warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya sekarang ini bersama dengan warga dari desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan suatu hal yang menjadi kegelisahan masyarakat desa Kronjo karena ada informasi ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang ya yang berkaitan dengan kasus yang sama yang di Kohot. Jadi ini berkaitan dengan untuk dibuat kapling-kapling laut. Nah, di sini sudah hadir warga, nanti bisa menjelaskan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini ada surat ya dari kepala desa ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang yang pada isinya adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada sekitar 17 nama ya, 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut ya, di laut pesisir Tangerang. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Artinya nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Ya, jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. Satu Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 dia punya, kalau di laut nggak punya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 dia punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan sudah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Ada bisa jelasin ditambahkan? Silakan. Perkenalkan dulu, nama saya Bapak Saifuddin ya, asli dari Kronjo. Artinya kami ini tidak punya apa-apa ya. Juga tidak mewakili daripada keluarga karena memang keluarga kami ini sudah tercatat. Cuman kami sebagai keluarga desa Kronjo merasa prihatin dan kedua juga sangat terusik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Rungkung, di Kronjo, di Padang Lele, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk, berarti itu belum terbayar atau belum dibayar ini. Karena yang sudah diuruk itu berarti sudah terbayar. Kan begitu. Jadi mohon maaf ya, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Campur, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Kronjo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini, 17 orang ini. Mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak. Artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin seperti itu. Maka
saya minta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa meluruskan hal tersebut. Karena memang di sini ada beberapa warga yang tercatat dan itu yang masih dirugikan, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang tadi disuratin oleh pihak-pihak yang tercatat mudah-mudahan bisa ditemukan untuk bermediasi ataupun untuk mengklarifikasi hal tersebut. Saya kira cuma itu yang saya katakan. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi luasnya ini untuk Desa Kronjo ya 80 hektar lebih ya. 80 hektar. Di sini data pemohonnya ada 17 nama, dan ini diduga memang ini mencatat nama-nama warga. Bahkan 17 warga ini memang tidak merasa memiliki ya apa namanya istilahnya bekas tambak dulu katanya ya, yang sekarang mungkin udah melaut gitu. Mungkin Pak Doni bisa tambahkan, katanya takut jadi fitnah ini kok seolah-olah diam-diam aja punya tanah ini gitu. Bisa jelaskan? Ya, nama saya Doni, yang menjadi prihatin dan disayangkan ada pencatutan penjualan pemilikan tanah yang diviralkan yang tersebar. Dan kita ini sedang menjelang bulan Ramadan, karena adanya pemberitaan ini justru kami sangat menyayangkan. Karena otomatis menjadi fitnah di antar keluarga. Karena kan terkait masalah kepemilikan, kebendaan, berarti kan waris. Oleh karena itu, mohon para pihak yang bisa bertanggung jawab agar bisa ini meluruskan. Kami kira bau asinnya air laut yang ramai di televisi itu ternyata sudah tercium dan terhirup di keluarga kami sendiri. Jadi kan kami sayangkan. Maka pepatah bilang ikan itu mati dari kepala. Maka ini adalah tanggung jawab sebagai pemimpin kepala di tingkat desa, ada warga desa yang dicatat sepihak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya sudah dijelaskan semuanya. Jadi intinya adalah ini ada surat ya, nanti perlu dicek kebenarannya. Karena Kepala Desa Kronjo tidak mengakui ada surat ini, tinggal dicek lagi.